Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Filsa Kalisa Rasman. Saya dari SD Negeri 2 Lalomba A kelas 6. Saya akan menceritakan cerita rakyat yang berasal dari Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan judul Konggaha Asal Usul Sungai Namekongga. Penulisnya Sri Elita Sari. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu, ada sebuah negeri bernama Unenapo. Ketentraman dan kenyamanan rakyat negeri itu terganggu. Seekor burung raksasa hidup di pegunungan Watu Kilat. Burung buas itu kerap mendatangi ladang, memakan habis tanaman, bahkan ternak milik warga. Jika bukan ternak, manusialah yang dimangsa. Orang-orang menyebutnya burung kongga. Keadaan itu membuat rakyat Unenapo dirundung ketakutan. Keselamatan hidup mereka benar-benar dipertaruhkan. Di negeri itu tinggallah Wasasi, perempuan sakti mandraguna. Ia mendapat laporan dari salah seorang Tonomotuo. Tetua adat itu menceritakan apa yang dialami penduduk. Mendengar laporan itu, Wasasi segera bertindak. Dengan kesaktiannya, ia memanggil Tonomotuo lain. Wasasi menabuh tawa-tawano gong sakti miliknya. Bunyi gong terdengar sampai Opituwonuma 7 wilayah di negeri Unenapo. Gong itu pertanda panggilan untuk semua Tonomotuo. Itu berarti ada sesuatu yang penting dan genting. Setelah gong ditabuh, berkumpullah para Tonomotuo bersama Wasasi. Wasasi menyampaikan persoalan yang terjadi. Mereka kemudian bermusyawarah. Mereka membicarakan cara mengatasi keadaan itu. Sebelumnya, Wasasi pernah bertemu dengan 2 orang bersaudara dewa yang turun dari kayangan. 2 orang bersaudara itu turun menggunakan sarung sakti, Toloa Sarungga sebagai kendaraannya. Keduanya adalah manusia keturunan Dewa Sanggia. Sang adik adalah laki-laki bernama Larumbalangi. Kakak perempuannya bernama Wekoila. Mereka berdua turun di atas sebuah bukit yang berada di tengah hutan. Bukit itu dikenal dengan nama Bukit Kolumba. Wasasi sangat yakin bila Larumbalangi adalah orang yang dapat membantu masalah negeri mereka. Mereka harus menemui Larumbalangi. Itulah hasil musyawarah antara Wasasi dan para Tonomotuo. Alangkah terkejutnya mereka. Ternyata di tempat turun Larumbalangi dan kakaknya itu terdapat istana. Istana bertata perak itu adalah tempat kediaman Larumbalangi dan Wekoila. Wasasi ditunjuk sebagai Sorong Bondu, juru bicara. Ia mengutarakan maksud kedatangan mereka kepada Larumbalangi. Kami sudah tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Lama-kelamaan, bukan hanya ladang dan ternak yang habis dimakan. Kami pun akan habis dimangsa kongga. Larumbalangi menyampaikan cara mengatasi persoalan itu. Mereka sepakat membuat jebakan untuk menangkap burung pemangsa. Dipimpin Larumbalangi, Wasasi dan para Tonomotuo mengumpulkan rakyat Unenapo. Seluruh warga bekerja sama membuat alat penjebak. Setiap orang membuat osungga, bambu runcing. Di ujung bambu itu ditempelkan racun yang mematikan. Ribuan bambu runcing itu akan ditancapkan secara melingkar di sebuah padang luas. Lingkaran itu membentuk kurungan raksasa. Ujung bambu yang tajam mengarah ke atas. Di tengah-tengah lingkaran itu akan diletakkan umpan. Kita perlu seorang manusia dan seekor kerbau. Itulah yang akan menarik perhatian kongga, kata Larumbalangi. Kerbau mungkin bukan masalah. Kira-kira siapa orang yang mau mendampingi kerbau? Suasana menjadi hening mendengar pertanyaan Larumbalangi. Tidak ada seorang pun yang menjadi umpan. Akhirnya, Larumbalangi memutuskan untuk melakukan sayembara. Orang yang bersedia menjadi umpan akan diangkat menjadi panglima perang. Ia juga akan dikukuhkan sebagai kerabat pemimpin negeri.
Setelah beberapa lama, seorang anak muda datang. Ia menyampaikan kesiapan menjadi umpan. Saya, Lasyarara, saya bersedia menjadi pendamping kerbau. Semua mata tertuju kepada pemuda itu. Orang-orang terkejut sekaligus takjub. Sungguh luar biasa, ucap mereka dalam hati. Anak muda itu kemudian diberi gelar Tasahea, pendekar bercahaya karena keberaniannya. Demi negeriku, aku akan taruhkan nyawaku, ucap Tasahea dengan gagah berani. Apalah artinya nyawaku apabila mampu menyelamatkan beribu orang dan negeri yang kucintai ini. Kata Tasahea membuat siapapun bercecak kagum. Pesan moral dari cerita rakyat ini adalah: 1. Rasa cinta tanah air. 2. Berani membela kebenaran. 3. Sifat rendah hati, jujur, dan amanah. 4. Musyawarah sebelum mengambil keputusan. 5. Bergotong royong dalam menyelesaikan masalah. Dan terakhir, menjaga persatuan dengan kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.